Ya, pemirsa dengan dievakuasinya Farid, relawan Mercy yang bertugas di Gaza kini tersisa 2 orang, yaitu Fikri Rafiul Haq dan Reza Aldila. Warga negara Indonesia yang masih memilih menetap di Gaza untuk melanjutkan misi dan bantuan kemanusiaan di tengah pertempuran yang tengah berlangsung saat ini. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di sana, kita sudah terhubung dengan Fikri Rafiul Haq, salah satu relawan Mercy yang masih di Gaza. Assalamualaikum, Mas Fikri. Mas Fikri, sebelum kita mengupdate kondisi di Gaza, kita ingin menanyakan dulu nih Mas, kondisi Mas Fikri dan Mas Reza sendiri saat ini gimana di sana Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza, Mas. Alhamdulillah saya dan Mas Reza dan satu staf lokal Mercy dalam keadaan sehat saat ini berada di sekolahan di dekat rumah sakit Eropa yang ada di jalur Gaza, kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Oke, Alhamdulillah ya Mas, masih dalam kondisi sehat dan juga selamat. Tapi kalau bisa digambarkan mungkin kondisi serangan di tempat Mas Fikri sendiri saat ini bagaimana sih Mas? Apakah menjadi salah satu konsentrasi tempat Israel melakukan serangan juga di sana? Ya, seperti saya beritakan ke media-media lain bahwa juga saat ini jalur Gaza masih terus dibombardir oleh pihak Zionis Israel. Secara umum mereka di seluruh jalur Gaza, mereka titik-titik fokus di area rumah sakit, di selatan ini Mas, mereka memfokuskan di jalur kota Khan Yunis dan juga Rafah. oke, artinya Han Yunis dan Rafah ini menjadi salah satu konsentrasi serangan Israel di wilayah selatan ya Mas ya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai bantuan, Betul. apakah saat ini bantuan-bantuan yang masuk bagi warga Gaza ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya, dibandingkan sebelum gencatan senjata pertama yang pernah berlangsung kemarin, atau sama saja, Mas? Ya, sebenarnya ketika sebelum gencatan senjata, truk-truk hanya masuk sebanyak 20 ya, Hmm. dan juga 25 dan hanya sebatas itu dan selama gencatan senjata memang yang saya dapatkan info bahwa 200 truk setiap harinya masuk dan setelah gencatan senjata ini setelah beberapa hari tidak ada truk-truk bantuan-bantuan yang masuk, namun saya mendapatkan info bahwa sudah 3 hari ini 80 truk masuk, 70 Hmm. truk masuk, 100 dan kemudian 100 truk masuk dan saya mendapatkan info bahwa ini adalah air minum dan juga alat medis dan juga bantuan-bantuan lainnya. Namun seperti jangankan sebelum gencatan senjata atau setelah gencatan senjata, selama gencatan senjata 200 truk bantuan masuk setiap harinya pun itu masih jauh dari kata kurang. Hmm. Karena bukan saja saya melihat kondisi yang dialami oleh masyarakat ketika gencatan senjata, kan kami turun ya ke Betul. jalur Gaza bagian tengah di rumah sakit kita meliput dan kita menanyakan kondisi bagaimana dan kita langsung bertemu dengan direktur bahwa mereka ini jauh dari kata cukup untuk Cukup. bertahan hidup. Hmm. Mereka dalam keadaan miris saat ini, ditambah dengan musim hujan yang musim dingin maksud kami, dan hujan beberapa kali turun sehingga kondisi warga atau para pengungsi ini benar-benar sangat miris dan sangat kesian sekali. Ditambah bantuan-bantuan, walaupun bantuan banyak, tapi masyarakat pun juga banyak yang membutuhkan gitu. Kita melihat Mas, kalau Mas Fikri bisa melihat mungkin di visual yang kita tampilkan saat ini, ketika bantuan mulai masuk ke Rafah, warga mulai berebut bantuan. Apakah ini menggambarkan juga bahwa masyarakat begitu membutuhkan bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, dalam hal ini makanan sehari-hari? Mungkin bisa digambarkan eh, gimana kemudian warga Gaza bisa mengakses makanan atau minuman, air bersih sehari-hari di sana? Iya, seperti yang saya gambarkan juga bahwa ada yang mengatakan 1,1 juta, ada yang mengatakan 1,5 juta, bahkan UNRWA pun mengatakan 1,9 juta warga mengungsi dari rumahnya, sehingga jalur Gaza Selatan ini mereka kebanyakan adalah penduduk-penduduk yang dari jalur Gaza Utara, jalur Oke. Gaza Tengah, dan juga Gaza City. Ini di jalur Gaza Selatan ini tidak memiliki akses untuk makanan dan mereka sangat-sangat benar-benar kelaparan saat ini dan mereka benar-benar sulit sekali ya mencari air bersih. Dan Hmm. ketika kami baru datang ke jalur Gaza Selatan pun kami mengalaminya sampai saat ini pun jalur air bersih ini sangat sulit dan juga bahan pangan juga lumayan cukup sulit. Namun
alhamdulillah kami terus menjalankan program-program kami. Sudah 10 hari lebih ya kami membuat program makan siap saji, karena inilah apa namanya yang dibutuhkan masyarakat saat Oke. ini, makanan siap saji untuk masyarakat untuk bertahan hidup untuk ke depannya. Kita tahu Mas bahwa orang-orang yang di utara dan di tengah itu kan sudah mulai didorong untuk ke selatan, dalam hal ini ke Rafah, ke Han Yunis begitu ya. Mungkin bisa digambarkan apakah setiap hari begitu apa ya para warga yang dari utara itu masih terus mengungsi ke selatan atau memang sudah sangat padat artinya di wilayah selatan ini? Iya, proses apa namanya, evakuasi dan apa namanya, warga memang sudah dilakukan sebelum gencatan senjata ya. Ketika kami juga memang bukan hanya ketika itu ketika kami bertugas di Rumah Sakit Indonesia itu, ketika kami kehilangan sinyal ya pada tanggal 11 lalu, bulan November itu kita terakhir kali mengabarkan bahwa warga yang mengungsi di Rumah Sakit Indonesia hanya 2.000 sampai 3.000. Namun terakhir yang kami perlu sampaikan bahwa pengungsian rumah sakit itu bisa belasan ribu bahkan puluhan ribu. Oke. Sehingga dari puluhan ribu itu sangat padat sekali di Rumah Sakit Indonesia, sehingga mereka juga banyak yang ketakutan, banyak yang Oke. lari, banyak yang entah mereka kemana, dan ketika proses evakuasi juga hampir semuanya dipindahkan ke selatan. Namun setelah gencatan senjata memang sangat-sangat rawan ya untuk keluar dari rumah mereka gitu. Oke. Artinya apalagi mereka ini di jalur Gaza Utara dan selatan ini apa namanya, bersampingan ya. Maksud kami ada di tengah-tengah itu jalur Gaza Tengah itu mereka pihak Zionis Israel itu banyak sekali pihak Zionis Israel itu menempatkan tentara-tentara mereka dan juga apa namanya tank-tank mereka di sana, jadi sehingga membuat sulit juga warga untuk mereka ingin evakuasi ke utara, dari utara ke selatan gitu. Baik. Dan mereka juga banyak yang memutuskan untuk berdiam diri di rumah sebenarnya. Mas Fikri, sekarang kita mungkin agak sedikit berbicara mengenai kondisi Mas Fikri dan juga Reza begitu di sana, menjadi 2 WNI yang tersisa di sana, relawan Mercy. Kita tahu bahwa Rumah Sakit Indonesia sudah tidak berfungsi di Gaza Utara. Saat ini apa yang kemudian aktivitas apa yang bisa dilakukan di sana, Mas? Iya, memang kami bersyukur sekali ada gencatan senjata selama 7 hari ya. Dan selama gencatan senjata itu kami mempersiapkan, salah satunya mempersiapkan baterai untuk menyalakan wifi ya untuk selama 24 jam, walaupun sebenarnya ketika pihak Zionis Israel ini meluncurkan serangan ke Khan Yunis, kami mengalami sinyal juga lumayan sulit dan terganggu. Dan saat ini memang kita memfokuskan untuk membuat program makan siap saji untuk 1.200 warga yang mengungsi di 2 sekolahan, dan salah satu sekolah ini menjadi tempat mengungsi bagi kami yang ada di dekat Rumah Sakit Eropa di Jalur Gaza bagian selatan di kota Khan Yunis. Baik, Dan kami artinya, juga telah memberikan program-program lainnya seperti baju hangat buat anak-anak kecil yang ada di sekolah-sekolah sini. baik, artinya bahwa aktivitas itu masih terus berlangsung, tapi kita penasaran nih, Mas. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Mas Fikri dan juga Mas Reza ini memilih untuk bertahan di sana? Karena kita tahu bahwa banyak juga relawan Mercy yang memilih untuk pulang, Mas. Iya, fokus kami memang pertama adalah kemanusiaan ya. Kemanusiaan dan juga melihat dengan kondisi warga saat ini, melihat kondisi anak-anak kecil. Kami juga sebenarnya tidak tega untuk meninggalkan mereka karena banyak sekali sih kisah-kisah yang kita alami ya. Salah satunya ketika Mas Farid pulang itu, masyarakat sini kita akan pulang semua, dan mereka berkata kalau kalian pulang siapa yang akan memberi kita makan, walaupun sebenarnya rezeki tentu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka sampai berkata begitu. Dan sehingga karena pada 10 hari ini atau lebih dari 10 hari kalau saya tidak salah ingat, ini mereka terus mendapatkan makan setiap harinya, alhamdulillah. Dan ketika di rumah sakit juga, ketika kami saat itu ada di Rumah Sakit Indonesia, banyak warga yang mengatakan, kamu kenapa tidak pulang ke negara kamu, aku ikut dong kalau kamu kemana-mana, kami ingin juga selamat bersama kamu gitu. Artinya banyak sekali harapan-harapan dari masyarakat kepada kita, dan juga Baik. motivasi juga keadaan yang sangat sulit itu membuat motivasi kita untuk setiap hari bertambah begitu. Baik, Mas Fikri, tentunya kita berharap bahwa semua yang Mas Fikri berikan kepada warga di sana juga akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berharap bahwa Mas Fikri tetap sehat, tetap selamat ya Mas di sana ya. Salam juga buat Mas Reza dan juga teman-teman kita warga Gaza di sana. Terima kasih, Mas.